hari ini. Ya, kakak harap semuanya tetap sehat selalu dan tidak lupa untuk tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab saat ini, kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian dari cerita Alkitab. Untuk itu sebelum kami mendengarkan, sebelum kami membaca, biarlah apa yang akan kami dengarkan nanti, biarlah semuanya boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Adik, tema cerita kita saat ini adalah belajar menaati serta tidak mengeluh. Nah, cerita Alkitab hari ini tentang bangsa Israel yang sedang mengomel dan juga mengeluh kepada Allah. Pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Nah, ketika di tengah perjalanan, bangsa Israel justru mengeluh dan mengomel pada Musa, karena mereka telah bosan hidup di padang gurun, karena di sana tidak ada air dan tidak ada makanan. Dan setiap harinya mereka hanya makan roti mana. Nah, roti mana adalah makanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel pada saat mereka berada di padang gurun. Kita bisa sebut roti mana ini seperti gandum dari langit. Misalnya nih dalam kehidupan adik-adik, mama hari ini itu masaknya tempe, kemudian besoknya mama masak tempe lagi, begitu juga hari berikutnya. Nah, adik-adik pasti akan merasa bosan kan, karena hari-hari itu hanya makan tempe terus. Maka begitu
dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka hanya makan roti mana setiap harinya, sehingga mereka rasa bosan, dan itulah sebabnya mereka mengomel dan mengeluh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel ini karena mereka suka mengomel dan juga mengeluh kepada Tuhan. Nah, Tuhan pun menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, maka bangsa Israel meminta ampun kepada Tuhan dan mereka juga minta kesembuhan dari gigitan ular tadi. Tuhan pun menyuruh Musa untuk membuat ular-ularan dari logam. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Nah, adik-adik, lalu Musa memasang ular tembaga itu di tempat yang tinggi agar supaya orang banyak dapat melihatnya. Nah, adik-adik, kira-kira bangsa Israel percaya nggak ya kepada Tuhan? Atau malah justru mereka tambah mengomel lagi kepada Tuhan? Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang digigit ular itu tidak jadi meninggal jika mereka melihat pada ular tembaga itu. Nah, yang hebat bukan ular tembaga itu ya adik-adik, sehingga mereka bisa sembuh dari gigitan ular tersebut, melainkan mereka sembuh karena mau percaya kepada Tuhan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa harus mengomel dan juga mengeluh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti halnya bangsa Israel yang suka mengomel dan mengeluh kepada Tuhan, kita pun juga sebagai anak-anak seringkali mengomel dan mengeluh ketika mama atau papa menyuruh kita. Nah, entah itu disuruh buang sampah atau disuruh menyapu atau bahkan disuruh apa saja deh. Nah, pastinya kita akan mengomel dan mengeluh dulu baru melakukannya. Nah, apalagi di rumah itu ada kakak atau adik kita. Nah, kemudian yang disuruh mama papa itu hanya kita. Pasti kita akan berpikir bahwa kenapa sih harus saya disuruh? Kenapa bukan kakak saja? Kenapa bukan adik saja yang disuruh? Kenapa harus saya yang diberkati Tuhan? Selagi itu masih bisa adik-adik lakukan, apa salahnya kan bantu orang tuanya dengan cara tidak mengomel jika disuruh. Dan percayalah bahwa orang tua adik-adik tidak akan menyuruh adik-adik melakukan sesuatu di luar kemampuan adik-adik sendiri. Justru sebaliknya, orang tua adik-adik pasti akan membantu adik-adik jika adik-adik butuh sesuatu. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih karena tadi kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari cerita Alkitab. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama, biarlah boleh kami pahami dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga